with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili merasa seolah-olah dia tenggelam jauh ke dalam alam mimpi. Sesuatu terus memanggilnya. Itu adalah suara seorang gadis, gitu akrab di telinganya. "Ini guru. Tuan, di mana Anda?" teriak Nili. Beberapa hari terakhir ini, dia telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, tidak pernah mengendur bahkan untuk saat yang singkat. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak tumbuh cukup kuat, cukup cepat, maka tuannya akan jatuh ke plot seseorang di dalam sekte bulu ilahi. Meskipun Long Yuyin telah berubah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi tuannya, masih ada orang lain di dalam sekte bulu ilahi yang memendam niat buruk. Nili ingin menjadi master sekte sehingga dia bisa melindungi masternya sendiri. "Nili, aku menggunakan catatan ajaib langit dan bumi untuk berkomunikasi denganmu melalui niatku. Nasib Anda untuk membalikkan langit dan bumi dan itu terlalu kuat. Jika saya tidak melakukan apa-apa, maka Kaisar Sage akan mendeteksi Anda setelah Anda mencapai alam poros surgawi. Tak lama, dia akan mengirim dewa pelayannya untuk mengejarmu. Aku menggunakan teknik jalan surgawi untuk mengubah nasibmu menjadi milikku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana denganmu, guru? Nili, pada saat kultivasimu mencapai alam sumbu surgawi, aku sudah pergi dari sekte bulu ilahi. Saya telah memberikan beberapa panduan kepada teman-teman Anda di sekte besar lainnya sehingga mereka dapat membantu Anda di masa depan. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku sudah dikejar oleh para dewa pelayan. Saya telah menggunakan arai rahasia ilusi untuk menyembunyikan aura saya sendiri, tapi saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tuan, saya telah melakukan semua ini agar Anda bisa aman. Selama kamu aman, aku bisa melakukan apa saja." Bocah konyol, semua hal baik harus berakhir. Anda memiliki hal-hal yang harus Anda lakukan. Pergi lakukan mereka, jangan pikirkan hal lain. Jika membunuh Kaisar Sage akan menyelamatkan semua nyawa, maka aku akan menyerahkan hidupku sendiri tanpa ragu-ragu. Di era tanpa akhir, banyak orang telah menggunakan teknik ramalan surga. Setiap jenius kuat yang telah menyadari nasib telah jatuh tak berdaya, satu demi satu, dalam konfrontasi melawan Kaisar Sage. Itu sama dengan guru saya. Karena kematian saya sangat berharga, mengapa saya tidak memberikannya? Nili merasa adegan ditransmisikan ke otaknya. Dia merasakan tuannya mencium keningnya. Kehangatan dan kasih sayang seorang ibu. Ying Yueru berdiri di langit, dikelilingi oleh gulungan awan 7 warna. Ilusi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya, memberinya suasana dewi yang bangga. Pipinya yang cantik dan indah dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Dia melihat Nili dan tersenyum. Kulitnya bersinar gitu indah sehingga dia tampak bukan dari dunia fana. Ying Yueru selalu menjadi peri di hati Nili. Itulah betapa transenden kecantikannya. Setiap gerakan, dari sedikit kerutan di alis hingga senyumnya, sangat membekas di benak Nili. Namun, Nili tidak pernah menghibur bahkan pemikiran profan sedikit pun tentang gurunya. Dia hanya dipenuhi rasa hormat terhadap Ying Yueru, dia hanya ingin dia aman. Nili ingin menyerang ke depan, tapi tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini masih alam mimpi. Di alam mimpi ini, tidak ada yang bisa dilakukan Nili. Tiba-tiba, sosok besar muncul di dalam 7 awan berwarna, sebuah bentuk setinggi beberapa ratus meter dengan baju besi hitam keperakan dan memegang tombak besar di tangannya. Dia tampak sekejam asura dari dunia bawah. Dia adalah pelayan dewa Kaisar Sage. Selain dari binatang peringkat dewa, Kaisar Sage juga menyimpan banyak dewa pelayan yang kuat di sisinya. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi masalah dunia anjing-anjing Kaisar Sage. Kekuatan dari para dewa pelayan itu hanya lebih rendah dari binatang-binatang peringkat dewa. "Ying Yueru, Tuan Kaisar telah memanggilku untuk mengambil nyawamu. Nasibmu telah mencapai batasnya." Pelayan dewa menggelegar, bermartabat dan luas, seperti gemuruh guntur melalui kepala Nili. Nili melolong sedih dan matanya berubah berkabut. Dia melihat garis samar dari genggaman tangan besar ke arah awan 7 warna. Tidak, menguasai. Lari. Nili segera menangis.
Ying Yueru melihat ke arahnya dengan senyum tenang di wajahnya, ekspresi puas seperti biasanya. Seolah-olah konsep hidup dan mati tidak berhubungan dengannya. Ying Yueru telah menunjukkan kecerdasan yang menakjubkan sejak dia masih muda. Sebagai seorang anak, dia memperoleh pemahaman tentang surga dan bumi jauh sebelum teman-temannya. Ketika dihadapkan dengan hidup dan mati, dia jauh lebih damai daripada yang lain. Ramalan surga itu abadi. Kaisar Sage bisa membunuhku, tapi dia hanya bisa berfantasi tentang memotong nasib yang membentang antara langit dan bumi. Kaisar Sage sangat bangga. Dia dapat dengan bebas meremehkan semua pahlawan di bawah langit, tapi dia tidak boleh meremehkan Dao Surgawi. Gitu Dao Surgawi merasakan bahwa Kaisar Sage mengancam semua kehidupan, seseorang akan datang untuk memberikan keadilan surga. Pelayan dewa hanya menertawakan kata-kata Ying Yueru. Hahaha, memberikan keadilan surga. Ying Yueru, kamu seharusnya menghitung nasibmu sendiri. Kaisar Sage pernah berkata, jika Dao Surgawi melawan saya, maka saya akan menghancurkannya. Kaisar Sage telah menyegel ruang dan waktu yang dulunya tak berujung. Dalam 200 tahun lagi, Dao Surgawi akan benar-benar disempurnakan. Dao Surgawi yang luas apa? Penguasa tertinggi apa? Itu tidak lain adalah kata-kata kosong yang kamu para kultivator gunakan untuk menipu dirimu sendiri dan orang lain. Langit dan bumi sangat dalam dan mendalam, memelihara puluhan ribu bentuk kehidupan. Anda tidak hanya tidak dapat membalas budi, tapi Anda ingin memadamkan langit dan bumi yang telah memberi kita kehidupan. Apakah Kaisar Sage tidak merasa bersalah? Ying Yueru menuduh. Bagaimana hati Kaisar Sage yang membubung bisa dipahami oleh sekelompok semut, seperti dirimu sendiri. Ying Yueru, saatnya kamu menuju jalan satu. Tangan besar itu mencengkeram dan awan 7 warna pecah terbuka. Nili melihat telapak tangan meraih Ying Yueru. Darah segar berceceran ke segala arah. Tidak, Nili meratap menyakitkan. Adegan-adegan melintas di benaknya. Kali dengan gurunya. Setelah kembali ke kehidupan ini, dia pikir dia memiliki kekuatan untuk melindunginya. Tapi tetap saja, tuannya telah meninggal. Sebuah suara samar terdengar bergema di pikiran Nili. Itu adalah desahan panjang Ying Yueru. Siapa yang bisa memahami alasan hidup manusia? Penciptaan dan kehancuran, tidak perlu kesedihan. Nili, kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan saya akan menuju ke tempat yang seharusnya saya tuju. Suara itu membawa jejak melankolis, merobek hati Nili. Kaisar Sage, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ini adalah dendam selama 2 kehidupan. Hati Nili dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya terasa seperti akan meledak dengan energi yang menakutkan. Alam mimpi dengan cepat menghilang dan Nili tenggelam dalam tidur tanpa akhir sekali lagi. Ranah jiwanya beredar. Long Yuyin dan yang lainnya berkumpul di sisi Nili. Ratapan menyakitkan Nili telah mengejutkan mereka sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakan kesedihan Nili. Long Yuyin merasa hatinya sakit secara samar. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Nili. Namun, Nili hanya berjuang kesakitan untuk sesaat sebelum ketenangan kembali ke wajahnya dan dia kembali tertidur. Mungkin itu semua hanya mimpi. Beberapa hari kemudian, sudah waktunya untuk memilih Master Sekte bertindak. Para tetua dan diaken yang telah ditempatkan di berbagai sudut Sekte Bulu Ilahi semuanya bergegas pulang. Sekte Bulu Ilahi telah menjadi sangat hidup. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan posisi Master Sekte menjadi lebih aktif. Seorang Master Sekte bertindak akan memiliki otoritas yang kuat. Selama mereka tidak membuat kesalahan besar saat duduk di kursi itu, mereka memiliki peluang 90% untuk menjadi Master Sekte berikutnya. Lu Piao, Gu Bei, Li Xingyun dan yang lainnya semua berkumpul, tampak khawatir. Nili masih belum sadar dan Long Yuyin tidak mengambil satu langkah pun dari kewaspadaannya di sisinya. Dia juga tidak akan mengambil bagian dalam kontes. Siapa lagi yang tersisa yang bisa memperjuangkan posisi Master Sekte? Yang tersisa jelas bukan tandingan Long Tianming. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nili masih belum sadar. Apakah kita akan melihat Long Tianming naik ke posisi Master Sekte? Lu Piao sedih. Jika semuanya berubah seperti itu, bukankah semua persiapan Nili akan sia-sia? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Gu Bei tersenyum pahit. Alis Li Xingyun terjalin erat.
Dia juga berpikir tentang bagaimana mereka harus menangani situasi saat ini. Gu Bei berpikir sebentar, lalu berkata, bahkan jika kita tidak bisa bersaing untuk posisi Master Sekte, kita masih tidak bisa membiarkan Long Tianming mengambil jalannya. Mengapa kita tidak mendukung Situ Beiyan saja? Membiarkan Situ Beiyan mengambil kursi masih lebih baik daripada membiarkan Long Tianming memilikinya. Baiklah, ayo lakukan itu. Li Xingyun mengangguk setelah memikirkannya. Pusat Sekte Bulu Ilahi. Berbagai ahli sekte naik ke udara. Langit di atas Sekte Bulu Ilahi dipenuhi dengan ratusan kepala terombang-ambing. Bagaimanapun, Sekte Bulu Ilahi adalah salah satu sekte besar tertinggi. Oleh karena itu, mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain sektor dalam, ada juga lebih dari 360 sektor luar yang mengirim anggota untuk mengambil bagian dalam upacara suci. Di puncak langit, 5 sosok besar muncul. 5 alam leluhurnya bela diri dari Sekte Bulu Ilahi, 3 pria, dan 2 wanita dengan lampu 7 warna yang mengedarkan tubuh mereka. Anda tidak dapat melihat dengan jelas wajah mereka, tapi Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah makhluk yang bermartabat. Ini adalah 5 hierarki dari Sekte Bulu Ilahi. Pemimpin mereka adalah Master Sekte saat ini, Hierark Martialski. Yang lainnya adalah Hierark Linglong, Skillet, Crimson Blood, dan Dragon Blaze. Kelima hierarches ini memegang status agung sebagai pilar dari Sekte Bulu Ilahi. Meskipun ada banyak tetua agung dalam sekte tersebut, para ahli itu biasanya tidak meninggalkan pengasingan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar keputusan biasanya diserahkan kepada 5 hierarki. Suara Hierark Martialski bergema di seluruh Sekte Bulu Ilahi. Saya percaya semua orang tahu mengapa kami mengumpulkan para murid sekte di sini, hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasi saya mencapai 7 tahap alam leluhurnya bela diri. Saya harus pergi ke pengasingan untuk membidik kultivasi yang lebih tinggi. Hal-hal di sekte akan diserahkan kepada penjabat sekte master. Hari ini, kami memilih guru sekte penjabat ini. Master sekte, tolong ungkapkan. Suara-suara di Sekte Bulu Ilahi distandarisasi. Penjabat sekte master harus dipilih dari anggota sekte. Menurutmu siapa yang cocok? Tatapan membara Hierark Martialski menyapu kerumunan. Hierark Linglong dan Hierark Skillet sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Skillet, mengapa Nili, yang kamu bicarakan, belum tiba? Aku juga tidak yakin. Saya khawatir Anda harus tahu lebih banyak daripada saya, bukan? Mengapa demikian? Hierark Linglong agak penasaran. Apakah Hierark Linglong tidak tahu? Gadis Long Yuyin itu memiliki kasih sayang yang kuat untuk Nili. Dikatakan bahwa Ibu Long Yuyin bahkan ingin menikahi mereka. Jika pernikahan ini berhasil, anak itu akan menjadi menantu Hierark Linglong. Hierark Skillet dengan ringan tersenyum. Jadi ada hal seperti itu yang terjadi. Sepertinya aku harus memperhatikan Nili ini. Suara Hierark Linglong dipenuhi dengan semacam pesona dan daya pikat. Jika Nili mendengarnya, dia akan sangat penasaran. Suara Hierark Linglong terlalu mirip dengan suara Ibu Long Yuyin. 4 hierarches berbicara, hanya Hierark Martialski yang tetap di samping, membuat pengaturan untuk berbagai urusan. Seleksi untuk Master Sekte bertindak dimulai. Para penatua akan menyatakan nominasi mereka. Mereka yang telah ditunjuk oleh setidaknya 10 tetua memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi Master Sekte, kata Hierark Martialski. Ada sedikit lebih dari 200 tetua di keseluruhan Sekte Bulu Ilahi. Oleh karena itu, mendapatkan kualifikasi itu sebenarnya agak sederhana. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah fakta bahwa satu-satunya yang benar-benar mendapatkan kualifikasi adalah Long Tianming dan Situ Beiyan. 61 tetua telah menominasikan Long Tianming, sementara 53 lainnya menominasikan Situ Beiyan. Benar, mereka berdua adalah satu-satunya yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Master Sekte. Mayoritas pesaing lainnya telah mundur dengan canggung. Terlepas dari apakah itu prestise, kekuatan pribadi, atau kekuatan, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan keduanya. Jadi, kami memiliki 2 kandidat untuk penjabat Sekte Master. Mari kita tunggu untuk melihat apakah mungkin ada lagi. Jika tidak, kita akan melanjutkan sesuai dengan ritual masa lalu. Long Tianming dan Situ Beiyan akan bertempur dengan pasukan mereka.
Hierark Maritalski menyatakan dengan sungguh-sungguh. Hierark Skilut menyapu matanya melalui kerumunan, tapi tidak bisa menemukan Nili. Dia agak penasaran. Baru-baru ini, Hierark Skilut telah menyebarkan basis untuk Nili, dan dia telah menerima cukup banyak dukungan. Hierarki lainnya masih mempertimbangkan. Tapi sekarang saatnya untuk memilih Master Sekte bertindak. Nili tidak ada di sini. Hierark Skilut tidak tahu apa yang mungkin dilakukan Nili. Namun, dia tidak khawatir. Karena Long Tianming dan Situ Beiyan bertarung untuk posisi Master Sekte, mereka harus bertarung. Dan itu akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun sebelum kesimpulan dapat ditarik. Sangat baik. Sekarang, saatnya untuk memeriksa kekuatan dan kualitas kepemimpinan Anda. Kalian berdua boleh mulai. Hierark Martialski tersenyum dan melambaikan tangannya. Berbagai ahli dari Sekte Bulu Ilahi mundur untuk membuat ruang di tengah. Long Tianming dan Situ Beiyan membawa anak buah mereka dan berbaris di dua sisi. Setiap pihak memiliki setidaknya puluhan ribu ahli. Untuk menjadi penjabat Sekte Master dari Sekte Bulu Ilahi, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan pribadi, Anda juga harus memimpin kekuatan terbaik. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kursi penjabat Sekte Master adalah dengan membangun kekuatan Anda sendiri dan mampu memimpin puluhan ribu tentara. Itu sebabnya tidak ada orang lain yang mau repot-repot melawan Long Tianming atau Situ Beiyan. Satu-satunya yang akan menggantikan posisi Master Sekte penjabat adalah orang yang akan memenangkan pertarungan itu dan dukungan dari setidaknya 3 dari 5 hierarches. Tidak banyak generasi muda dari Sekte Bulu Ilahi yang bisa memimpin puluhan ribu tentara. Long Tianming adalah keturunan langsung dari salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Dragon Seal. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk posisi itu. Sementara itu, Situ Beiyan adalah putra dari Master Sekte saat ini. Siapapun yang berani melawan keduanya hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Semua orang telah meramalkan pertempuran pamungkas antara Long Tianming dan Situ Beiyan ini, jauh sebelum upacara suci ini dimulai. Long Tianming berdiri tinggi di langit, pakaiannya berkibar tertiup angin. Penampilannya yang agung dan sosoknya yang ramping benar-benar luar biasa. Tapi, tentu saja, Situ Beiyan tidak kalah sedikit pun. Dia juga berdiri dengan bangga dalam jubah hijaunya. Niat bertarung melonjak di sana di langit. Pertempuran besar akan segera terungkap. Situ Beiyan melirik kerumunan. Dia tidak tahu mengapa Nili tidak ada di sana. Mungkinkah Long Tianming telah menggunakan beberapa metode curang dan membuat Nili tidak dapat hadir? Either way, peringatan Nili tentang Long Tianming telah meningkatkan kewaspadaan Situ Beiyan. Dia pasti tidak akan membiarkan Long Tianming mengambil posisi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Situ Beiyan dengan dingin menggeram. Dengan lambaian tangannya, sekelompok ahli bersiul di udara dan memulai serangan menyelidik mereka terhadap orang-orang Long Tianming. Menurutmu siapa yang akan menang? Situ Beiyan atau Long Tianming? Kerumunan murid sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tentu saja itu akan menjadi saudara Situ. Situ Beiyan adalah putra dari Master Sekte. Pasukannya selalu menekan Long Tianming, itu sebabnya semua orang berpikir lebih baik tentang Situ Beiyan. Tapi Long Tianming bukan pesaing yang lemah. Lu Piao, Li Xingyun, Gu Bei dan yang lainnya semua menonton dari samping, merasa tertekan di dalam hati mereka. Mereka telah menghabiskan gitu lama untuk membuat persiapan, tapi sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Long Tianming dan Situ Beiyan bertarung habis-habisan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi jika mereka harus membuat pilihan antara Long Tianming dan Situ Beiyan, mereka secara alami akan mendukung Situ Beiyan. Long Yuyin berdiri di antara kerumunan, memelototi Long Tianming dengan rasa jijik dan benci. Dia hanya melangkah keluar untuk melihat situasi dengan cepat sebelum kembali ke sisi Nili. Mata semua orang berkumpul di pusat konflik. Pertempuran ini kemungkinan akan menentukan nasib seluruh Sekte Bulu Ilahi. Pasukan Long Tianming dan Situ Beiyan telah menjadi satu massa yang tidak terorganisir. Kedua belah pihak sama-sama seimbang. 6 ahli alam Dao of Dragon tiba-tiba menembak dan memulai pembantaian yang panik. 6 ahli alam Dao of Dragon. Hati Situ Beiyan sedikit bergetar. Situ Beiyan telah menyadari bahwa, selain 6 ahli alam Dao of Dragon ini, Long Tianming masih memiliki beberapa ahli lain yang disembunyikan.
Perkiraan kasar mengatakan kepadanya bahwa harus ada 3 ahli alam Dao of Dragon lagi. Kapan Long Tianming merekrut gitu banyak ahli? Situ Beiyan dengan marah meraung dan 5 ahli alam Dao of Dragon di bawahnya menyerbu ke dalam pertempuran. Pertarungan antara para ahli Dao of Dragon Realm benar-benar berantakan. 5 besar berbicara di antara mereka sendiri. Suara seorang wanita terdengar, Hierark Linglong. Dia nenek Long Yuyin dan tokoh berpengaruh di Sekte Bulu Ilahi. Sepertinya Situ Beiyan akan kalah. Apakah keluarga Dragon Cell saya akan memiliki posisi Master Sekte? Suara Hierark Linglong sangat menawan dan mirip dengan suara ibu Long Yuyin, Long Suyun. Suaranya mampu melembutkan tulang siapa saja yang mendengarnya. Hierark Martialski dengan ringan tersenyum. Posisi Master Sekte penjabat adalah untuk mereka yang mampu. Apa salahnya membiarkan keluarga Dragon Cell memilikinya? Sekte Master, Anda salah mengartikannya. Keluarga Dragon Cell saya jelas telah menerimanya dengan kuat. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda membiarkan itu terjadi? Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa anak Nili bekerja sangat keras untuk mempersiapkannya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan memberi kami gitu banyak obat suci. Mengapa dia tidak muncul untuk memperjuangkannya? Sungguh mengecewakan. Hierark lainnya, Hierark Dragon Blaze, angkat bicara. Linglong, jika Nili ada di sini, bukankah dia akan merebut posisi Master Sekte dari Long Tianming? Dragon Blaze, apakah aku benar-benar orang yang picik? Nili telah memberikan ramuan yang cukup kuat untuk menaikkan peringkat kita. Itu saja membuatnya jauh lebih berharga daripada Master Sekte yang bertindak. Jika dia ada di sini, apa salahnya membiarkan dia memilikinya? Linglong, kamu sebaiknya tidak melupakan kata-kata itu. Itu sudah pasti. 5 hierarches dari Divine Veteran Sect, Hierarches Martialski, Skillet, Dragon Blaze, Linglong, dan Crimson Blood, adalah eksistensi puncak dari Divine Veteran Sect. Kehadiran mereka adalah alasan mengapa Sekte Iblis seperti Sekte Dewa Iblis, tidak berani menyerang. Setiap peningkatan budidaya mereka memiliki dampak besar bagi nasib Sekte. Ketika Hierark Skillet pertama kali memberi mereka elikir, beberapa dari mereka masih ragu. Tapi setelah mengkonsumsi ramuan, masing-masing dari mereka dikejutkan oleh efek obat yang kuat. Yang paling lambat di antara mereka telah naik 1 peringkat. Hierark Martialski naik 2 peringkat. Hierark Skillet telah maju 3. Di alam martial Ancestor, setiap level akan sulit dijangkau seperti naik ke surga. Pada saat yang sama, setiap kenaikan peringkat mereka akan meningkatkan kultivasi mereka berkali-kali. Anda bisa mengatakan bahwa kontribusi Nili terhadap Sekte Bulu Ilahi telah jauh melampaui orang lain. Bahkan jika asal-usul Nili tidak diketahui, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte. Saat ini, pertarungan Long Tianming dan Situ Beiyan telah mencapai klimaksnya. Long Tianming dan Situ Beiyan sendiri telah bergabung dalam pertempuran. Mereka berdua sudah menjadi ahli alam Dao of Dragon. Situ Beiyan dengan marah meraung saat dia bergabung dengan roh iblisnya, naga darah surgawi yang bermandikan api. Cakarnya yang setajam silet memantulkan cahaya dingin yang menusuk hati. Naga darah surgawi ini tingginya puluhan meter dan memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa murid Divine Veteran Sekte berteriak kaget, ini adalah Celestial Blood Dragon. Itu salah satu yang paling menonjol di antara roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Long Tianming melihat bahwa Situ Beiyan telah terintegrasi dengan naga darah surgawi, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum menghina. Dia juga menggeram saat dia berubah. Dalam sekejap, naga hitam besar muncul di depan mata semua orang. Naga hitam ini jauh lebih besar dari Celestial Blood Dragon milik Situ Beiyan. Pada saat yang sama, kilau emas misterius menutupi tubuhnya. Bagaimana mungkin? Long Tianming bergabung dengan roh iblisnya. Itu sebenarnya adalah naga Sein kegelapan. Roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa dengan garis keturunan naga sudah sangat langka. Namun, masih ada beberapa roh iblis garis keturunan naga yang jauh lebih kuat dari itu, seperti naga Jiao Suci Bloodwing Nili dan naga suci kegelapan Long Tianming. Mereka adalah eksistensi puncak. Situ Beiyan, akui kekalahan. Kamu bukan tandinganku. Long Tianming mengeluarkan raungan panjang saat dia melambaikan cakarnya yang seperti baja hitam ke arah naga darah surgawi Situ Beiyan.
Cakar Dark Saint Dragon mendarat di Celestial Blood Dragon dan mengirimnya terbang. Situ Beiyan dipenuhi dengan rasa kekalahan yang tidak mau. Dia ingat kata-kata Nili. Jika dia kalah, maka tidak akan ada yang menghentikan Long Tianming. Dia mengeluarkan raungan marah, mengedarkan energi naga darah surgawi melalui ranah jiwanya, dan menyerang Long Tianming. Sebelumnya, kekuatan Long Tianming selalu di bawah Situ Beiyan. Tapi, untuk beberapa alasan, kekuatannya saat ini jauh di atas ekspektasi. Selanjutnya, Long Tianming memiliki roh iblis garis keturunan naga yang gitu kuat, naga suci kegelapan. Jika ada yang memberitahu Situ Beiyan bahwa Long Tianming tidak memiliki sponsor di belakangnya, dia tidak akan mempercayai mereka. Kata-kata Nili mungkin benar. Dia pasti harus menghentikan Long Tianming. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.